Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alfi Syarif Mi'raj, guru pengembangan diri atau bimbingan dan konseling di SMA Ma'arif Inul Badan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bakat dan minat kunci sukses karir. Apa sih bakat dan minat itu, dan mengapa saya memberikan materi ini pada kelas 12 MIPA, di mana saya di SMA Ma'arif mengampu bimbingan dan konseling di kelas 12 MIPA 1 sampai 5. Ada 5 kelas, dan setelah pemberian NIT assessment, maka perencanaan karir yang paling dibutuhkan oleh siswa, karena setelah lulus SMA, siswa harus sudah bisa menetapkan tujuan untuk melanjutkan di studi lanjut atau di sekolah sarjana maupun diploma yang sudah terkait pekerjaan atau bidang karir, jenjang karir pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, pernikahan. Jadi karir itu tidak hanya terbatas pada suatu pekerjaan atau profesi, jadi bisa terlibat pada 3 hal itu. Nah, kenapa kok saya makasih materi minat dan bakat? Karena menurut saya kelas 12 ini masih belum mengetahui sepenuhnya ketika pertama kali saya masuk di kelas itu apa sih minat dan bakat, dan mereka masih belum bisa membedakan terkait kedua hal itu. Dan minat dan bakat ini perlu diketahui untuk siswa, karena kedepannya dalam penetapan atau pengambilan keputusan ketika setelah lulus SMA, siswa tersebut tidak merasa menyesal di kemudian hari. Jadi bakat dan minat ini perlu diketahui untuk agar bisa menunjang meraih karir impian yang diinginkan oleh siswa tersebut. Baik, selanjutnya, apa sih bakat dan minat itu? Nah, di sini bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa tersebut. Jadi secara gampangnya, secara simpelnya itu bakat itu ada pada diri siswa itu sendiri, dan setiap orang memiliki bakat yang berbeda. Begitu. Nah, untuk minat sendiri berbeda dengan bakat. Karena apa? Karena minat sendiri itu menekankan pada kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu hal atau gairah atau keinginan seseorang. Jadi minat berfokus pada keinginan atau gairah seseorang pada suatu hal, entah itu pekerjaan atau itu kriteria pasangan yang dalam hal pernikahan ataupun studi lanjut, misalkan pengen di suatu daerah atau pengen di suatu jurusan seperti itu. Jadi perbedaan bakat itu yang dimiliki dalam diri atau dalam faktor internal, tapi kalau minat itu ada pengaruhnya tentang faktor eksternal gitu. Jadi minat pada suatu bidang yang di luar individu tersebut atau siswa tersebut. Nah, jenis-jenis bakat itu ada 5. Yang pertama ada kinestetik fisik. Jenis bakat ini adalah bakat dalam menggunakan badan untuk memecahkan masalah dan mengekspresikan ide serta perasaan. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki bakat kinestetik fisik yaitu menonjol dalam bidang olahraga. Nah, siswa yang suka olahraga biasanya atau cenderung memiliki bakat pada kinestetik dan fisik. Yang kedua yaitu tentang bakat bahasa. Bakat jenis ini adalah bakat dalam menggunakan kata-kata, baik oral maupun verbal, secara efektif. Ciri-ciri orang yang memiliki atau ciri-ciri siswa yang memiliki bakat bahasa yaitu 1, suka bercerita dan membaca buku. Nah, secara bahasa lain dari bakat bahasa adalah linguistik. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, bakat jenis ini adalah bakat untuk mengerti dan menggunakan angka secara efektif, termasuk mempunyai kemampuan kuat mengerti tentang logika. Lah, siswa dengan ciri-ciri yang memiliki logika, memiliki bakat logika yaitu suka bermain dengan angka. Itu contohnya dengan siswa yang cenderung suka dengan angka itu matematik, eksak atau mapel yang seperti lainnya gitu. Dan bakat yang keempat, musikalitas. Nah, bakat jenis ini adalah bakat untuk memahami musik melalui berbagai cara. Ciri-ciri siswa yang memiliki potensi bakat musikalitas yaitu dapat bermain alat musik dan pandai dalam menghafal lagu. Selain itu, siswa yang memiliki bakat musikalitas mudah memahami suatu nada maupun menggunakan suatu alat musik seperti itu. Dan yang kelima, bakat pemahaman alam. Bakat jenis ini adalah bakat untuk mengenali dan menggolongkan dunia, tumbuhan dan bintang,
termasuk dalam memahami fenomena alam. Nah, ciri-ciri siswa yang memiliki yang memiliki bakat pemahaman alam yaitu peka terhadap lingkungan. Semisalnya ada suatu hewan yang menderita secara naturalistik dari diri siswa tersebut ingin menolong dan ingin merawat. Jadi ciri-ciri siswa yang memiliki bakat pemahaman alam seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis minat. Jenis minat yang pertama adalah realistik, dan yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprising, dan yang keenam konvensional. Nah, yang realistik, bakat realistik ini suka bekerja terutama dengan tangan dan memperbaiki maupun merakit. Nah, contoh pekerjaan yang berhubungan dengan bakat realistik, dengan minat realistik menurut teori Johanan ini yaitu terkait pilot, petani, dan insinyur. Dan yang kedua, minat investigatif. Minat investigatif ini suka menemukan dan meneliti maupun mengamati. Contohnya minat investigatif ini yaitu seorang ilmuwan, peneliti, seperti itu. Jadi orangnya itu suka mengamati seperti ilmuwan, kayak misalkan ilmuwan dari lab biologi, ilmuwan dari fisika, ataupun ilmuwan astronomi seperti itu. Dan minat yang ketiga yaitu artistik. Artistik yaitu suka menggunakan kata-kata, suka mengekspresikan dengan gambaran maupun musik. Jadi siswa yang memiliki minat artistik ya biasanya suka dengan mengekspresikan kata-kata mengekspresikan diri dengan dengan musik maupun dengan gambaran. Contoh pekerjaan yang berhubungan dengan minat artistik yaitu komposer lagu, pemain instrumen, penari, aktor, reporter maupun editor. Nah, minat yang keempat yaitu sosial. Siswa yang memiliki minat sosial suka mengajar dan melatih maupun memberi informasi. Contohnya bakat sosial ini dan juga menolong. Nah, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan minat sosial ini yaitu guru, perawat, asisten, konselor maupun psikolog. Seperti saya ini guru BK atau konselor, jadi minatnya di bidang sosial. Yang kelima, enterprising. Enterprising ini ciri-cirinya suka bertemu orang, pemimpin berbicara dan mudah mempengaruhi orang lain. Contoh pekerjaan yang relevan dengan minat enterprising yaitu pengacara, politisi, pebisnis, maupun pemandu perjalanan atau seorang tour guide seperti itu. Dan yang keenam adalah konvensional. Mohon maaf karena tertutup dengan wajah saya. Jadi secara simpelnya konvensional itu orang yang suka minat konvensional itu yang suka pada hal-hal yang terstruktur dengan rapi. Contohnya contoh pekerjaan yang relevan dengan minat konvensional ini yaitu pustakawan, terus auditing dan juga seorang akuntan seperti itu. Nah, cara mengelola dan mengembangkan bakat dan minat. Selanjutnya yaitu gimana cara menghubungkan antara bakat dan minat untuk bisa meraih karir impiannya. Yang pertama, sadar pada bakat yang dimiliki sebelum mengembangkan dan mengasah bakat untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan diri. Yang pertama itu. Yang kedua, mengasah keterampilan dan menambah pengetahuan tentang bakat yang dimiliki serta percaya pada proses. Yang ketiga, ikut ekstrakurikuler komunitas, organisasi untuk menambah relasi serta mempercepat dan mempermudah akses yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ikut kompetisi lomba sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sampai mana bakat yang dimiliki serta mempertahankan minat pada suatu bidang. Dan yang kelima, konsisten berlatih dan jangan pernah merasa puas atas capaian yang dimiliki dalam konteks positif. Jadi dalam konteks pengembangan bakat dan minat ini, 5 hal ini perlu dipertimbangkan. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa satu hal,
now or never. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.